Dan ternyata channel saya yang ini lebih cocok membahas tutorial TikTok ya. Oke, saya akan lanjutkan saja membahas tutorial TikTok di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di TH Channel Official. Ya, di video kali ini saya akan sharing apa saja penyebab live kita dihapus atau ditangguhkan oleh TikTok. Sekarang TikTok ini bener-bener deh, aturannya itu bener-bener ketat. Banyak sekali yang gak diperbolehkan ketika kita live streaming di TikTok. Bahkan banyak juga akun-akun yang sudah besar itu live-nya di-banned secara permanen. Oke deh, kalau misalkan masih sementara itu masih oke lah, masih bisa kita live lagi nantinya ya. Namun menunggu waktu yang udah ditentukan sama TikTok, ada yang seminggu, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang sebulan, ada yang setahun. Yang paling parah itu yang di bannednya itu permanen. Udah deh, nggak ada solusi. Solusi satu-satunya hanya membuat akun baru lagi, kemudian dikembangkan lagi. Dan untuk membangun sebuah akun itu nggak mudah dan juga memerlukan waktu yang lumayan sih. Oke, dan semoga video ini bisa menjadi edukasi untuk kalian TikToker pemula yang mungkin baru mau mulai live. Usahakan dan pastikan kalian itu sudah tahu peraturan-peraturannya supaya live kalian itu aman-aman saja dan tidak kena blokir atau banned apalagi permanen. Ya, kita langsung saja ke pembahasannya ya. Yang paling bahaya dan biasanya di banned permanen adalah ketika kita live, kemudian ada seorang anak kecil, pokoknya bocil lah. Nah, biasanya kasusnya kayak gini, banyak juga yang curhat sama saya, bertanya sama saya di TikTok, akun saya di banned. Kenapa? Jadi gini katanya, saya lagi live, kemudian anak saya habis mandi, lewatlah di belakang dia, dan tiba-tiba live-nya dimatikan dan ada notifikasi tidak bisa live lagi selamanya. Dan yang paling banyak kasusnya seperti itu, teman-teman. Jadi hati-hati kalau kita sedang melakukan live di TikTok itu, jangan sampai ada anak kecil. Oke, apalagi anak kecilnya seperti yang saya katakan tadi, habis mandi terus lewat di depan kamera gitu kan, ataupun ke belakang kita kan otomatis ketangkep sama kamera. Nah, biarpun sedetik itu langsung terkena. Biasanya itu nggak ada toleransi lagi, kita nggak bisa ngajuin banding karena dihapusnya secara permanen. Seperti itu ya. Jadi aturan TikTok ini sekarang sangat ketat ya. Banyak sekali aturan-aturannya. Ya, itu diantaranya hindari ya. Dan kalau bisa, kalau kita sedang melakukan live itu, usahakan kita berada tepat di dinding. Supaya apa? Supaya nggak ada yang lewat ke belakang kita. Kemudian hal lain yang bisa menyebabkan live kita di banned atau diblokir adalah pembahasan aplikasi lain. Tentunya aplikasi-aplikasi yang sudah terkenal ya. Kalau di YouTube ini masih aman-aman saja, saya masih bisa bahas aplikasi TikTok, tapi di sana nggak boleh bahas aplikasi YouTube dan yang lainnya. Jadi hati-hati ya. Kemudian dari ucapan pun ya, ucapan kata-kata kasar ataupun kata-kata jorok juga itu nggak boleh. Selanjutnya ujaran kebencian. Kita marah-marah di live, kita mengungkapkan kebencian kita terhadap seseorang di live itu nggak boleh juga. Dan obrolan-obrolan yang mengarah ke hal-hal yang vulgar atau dewasa itu juga nggak boleh ya. Selanjutnya yang akan menyebabkan live kita di banned adalah ketika kita live kemudian kita sorotkan kamera kita ke televisi ataupun ke YouTube ya, ke video YouTube, itu juga nggak boleh teman-teman. Jadi masih banyak sekali hal-hal yang nggak diperbolehkan di live TikTok ini. Ya, aturan itu dibuat sih sebenarnya untuk keamanan dan kenyamanan penggunanya, supaya aplikasi TikTok itu digunakan dengan sebaik-baiknya, dengan konten yang bermanfaat, live yang bermanfaat gitu kan. Jadi menurut saya pribadi aturan itu bagus sih. Kemudian ada hal-hal kecil yang sama nggak boleh ditampilkan di live TikTok, diantaranya ada asap, itu nggak boleh, apalagi kalau kita sambil ngerokok. Kemudian ada api, dan
kita memegang pisau misalkan ya, pisau atau gunting, pokoknya benda-benda tajam juga nggak boleh, itu bisa di banned juga. Namun biasanya kalau karena memegang sesuatu itu sementara saja ya, ada yang 1 minggu atau sebulan. Memegang korek api pun saya pernah di banned karena memegang korek api ya. Korek api itu dipegang saja, nggak saya nyalain koreknya, tetapi itu kena banned juga. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai menjadi host live di TikTok itu hati-hati, usahakan jangan membahas seputar aplikasi lain gitu kan, kemudian jangan menampilkan atau menyorotkan kamera live kita ke video YouTube atau ke televisi, itu nggak boleh. Dan yang paling parah lagi, tadi yang saya katakan di awal, yaitu terkait anak kecil, itu sangat-sangat gak boleh. Nah, mungkin sampai sini semoga bisa dipahami dan semoga bisa menjadi edukasi untuk sobat semuanya. Jika ada pertanyaan ataupun ada saran tentang video yang saya buat ini, silahkan tulis di kolom komentar, oke? Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.